Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatihil aghliqal khatim lima sabaq. Nasrul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ayatu ta'allum wa ta'alim wa naf'al intifa'at tadhakkur wa tadhkir wa ifadatil istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah ta'ala wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalatil khair wa ibtigha mawdatillah qurbi wa tawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma aghina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrim bil taqwa wa jamna bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa hamal malaikatil muqarrabin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terakhir kita membahas pembahasan tentang doa adil mukminin di dalam kitab Ajalatus Sibaq ila Makarimul Akhlaq yang ditulis al-Imam Al-Habib Muhammad bin Haddad rahimahullah taala. Wa nafa'anallahu bi ulumihi dan amin. Terakhir kita bahas tentang doa bagi kaum mukminin. Jadi mendoakan saudara-saudara kita. Mana doa tersebut sangat besar manfaatnya untuk mereka dan untuk kita. Kenapa? Karena doa untuk orang lain lebih Allah dengar daripada untuk diri kita sendiri. Sebab dosa kita itu yang menjadi hijab antara kita sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengabulkan itu berat. Tapi ketika kita mendoakan orang lain, hijab tersebut seakan-akan hilang. Karena di antara sifat kebaikan yang Allah kehendaki itu, kita punya sifat itsar, mementingkan orang lain dulu baru diri kita. Itu sifatnya yang diajarkan Nabi SAW kepada keluarga beliau, ahli bait beliau. Allah memuji Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah Zahra, khususnya dan Hasan, Sayyidina Husain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mementingkan orang lain daripada dirinya walaupun mereka sendiri punya hajat. Jadi dari doa mereka mementingkan orang lain, makanannya mereka mementingkan orang lain, dan semuanya mereka mementingkan orang lain. Sehingga itu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Kemudian kita masuk bahasan selanjutnya itu wa minal munjiyat ikramul yatim. Di sini beliau mengatakan di antara hal yang dapat menyelamatkan seorang dari murkanya Allah Subhanahu wa taala khususnya yaitu ikramul yatim, menghormati atau memuliakan anak-anak yatim, wal aramil juga janda, wa iyadatil marid dan juga menjenguk orang yang sakit, al muslim, orang muslim tentunya, wa ziyaratul ikhwan wa tasyi'il janazah dan menziarahi saudara, kerabat dan mengantarkan jenazah sampai ke liang kuburnya. Hal-hal ini bisa menyelamatkan seorang hamba dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ikramul yatim. Nabi Muhammad SAW bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Falsaqa isbi'aihi sababah wal wusqa. Nabi SAW bersabda, aku bersama orang yang mengangon atau melihara anak yatim itu begini. Bila menempelkan antara dua jarinya, telunjuk sama jari tengah. Itu saking dekatnya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW memiliki perhatian khusus kepada orang-orang yang mau melihara anak yatim. Jadi kalau kita mau dapat perhatian Nabi, kalau bisa pelihara anak yatim. Mungkin anaknya keluarga, tetangga. Diutamakan anaknya keluarga. Faqala sallallahu khairu buyutikum baitun fihi yatimun mukarram. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik rumah kalian adalah rumah yang di dalamnya ada seorang anak yatim yang dimuliakan. Bukan berarti harus dibunuh dulu bapaknya biar yatim semua. Enggak bukan. Maksudnya gini, kalau memang ada anak yatim di dalam rumah tersebut, kemudian dijaga, dihormati, dimuliakan, maksudnya nggak dihina, nggak dibilang dasar kamu anak bau sial tuh bapakmu sampai mati misalkan. Nggak dihina-hina begitu gitu loh, nggak dicaci-caci begitu. Nah itu kata Nabi SAW, aku sama dia nanti begini. Kemudian Nabi juga bilang sebaik-baik rumah kalian adalah rumah yang dalamnya ada anak yatimnya, kemudian dimuliakan. Nah,
yatim yang dimuliakan, dihormati, diberikan hak-haknya, diberikan kasih sayangnya. Gitu. Kalau ada mungkin ada punya keluarga, dibawa nggak apa-apa. Kalau tidak memberatkan. Kalau masih keberatan ya nggak usah. Yang penting jangan dihina, jangan direndahkan. Wa qala sallallahu man masala yatim lam yamsahu illa lillah kana lahu bi kulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu hasanat. Lalu Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengusap kepalanya anak yatim, dia tidak mengusapnya kecuali hanya karena Allah, karena sebab kasih sayang. Dia itu disayang anak yatim, sebab bilang ini penuh rahmat, ini begini. Dia sayang, dia hormati, dia usap kepala anak yatim tadi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap rambut yang dilewati tangannya itu Allah tuliskan kebaikan yang banyak. Jadi nggak cuma satu kebaikan, tapi kebaikan yang banyak. Yang banyak. Jadi kalau ketemu anak yatim atau punya keluarga anak yatim, diusap kepalanya. Yatim di sini maksudnya yang belum balik ya. Bukan yang sudah balik, ntar yang sudah balik dicari lagi. Bukannya ini kecil-kecil yang belum balik, yang belum masuk kategori dewasa. Tapi belum remaja, berarti kurang lebih umurnya di bawah 9 tahunan. Di bawah 9 tahunan itu jelas, mau dia 8 tahun, dia belum balik itu namanya. Kalau dia di atas 9 tahun itu masih antara-antara, dia bisa sudah balik lewat mimpi dan sebagainya. Ini di bawah 9 tahun yang jelas banget sudah gitu loh. Kemudian Nabi SAW bersabda, imsara sa'al yatim hakadha ila maqdami ra'sih. Kalau ngusap kepala anak yatim itu begini. Jadi Nabi SAW kalau ngusap anak yatim dari belakang ke depan. Gini. Ini kalau anak yatim dari belakang ke depan. Tapi kalau dia punya orang tua kata Nabi SAW, wa man lahu abun hakadha ila ma'akhari ra'sih. Kalau dia punya orang tua begini. Ya masih ada abahnya, bukan yatim. Kayak orang tua ngusap kepala anaknya gitu loh. Dari depan ke belakang. Kalau dia anak yatim, dari belakang ke depan. Campur gatal. Jadi dilihat kalau mau ngusap kepala anak orang, ini yatim bukan nih. Atau gak usah ditanya, ada bapak benar? Jangan. Kira-kira aja, kelihatin aja. Nanti ketahuan kok. Oh ini ada bapak. Kan Nabi SAW bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil di antara kami dan tidak menghormati orang tua di antara kami. Sampai ada satu dulu, maksudnya satu riwayat katakan, Nabi SAW pernah mengusap kepalanya anak yatim itu. Jadi pas mengusap, setelah dia dewasa, kepala yang diusap Nabi SAW itu harum. Jadi dari kecil dia bisa diusap Nabi sampai dia dewasa, sampai tua itu istilahnya. Nabi yang sudah meninggal itu kepalanya harum. Sebab keberkahan dari tangan mulia Nabi Muhammad SAW. Wa qala sallallahu inna fil jannati daron yuqalu laha darul farah la yadkhula illa man farraha yatamal muslimin. Nabi SAW bersabda, sungguhnya di dalam surga itu nanti ada satu rumah. Ada satu istana lah, ada satu bangunan. Yuqalu laha, yang disebut bangunan tersebut atau istana tersebut darul farah. Rumah atau istana kebahagiaan. Oh, sudah di surga, di dalamnya ada lagi istana kebahagiaan. La yadkhuluha, tidak akan masuk ke dalam darul farah tersebut illa man farrahal yatamal muslimin. Tidak akan masuk ke dalam rumah kebahagiaan tersebut atau istana kebahagiaan tersebut, darul farah tadi,
kecuali orang-orang yang menggembirakan anak-anak yatim daripada kaum muslimin. Anak yatim kaum muslimin. Jadi nanti Allah siapkan tempat khusus nih buat orang-orang yang baik sama anak yatim. Wa fi riwayah ada juga mengatakan illa man farraha sibyan. Darul Farah tadi itu enggak Allah sediakan kecuali untuk orang-orang yang menggembirakan anak-anak kecil. Itu riwayat lain. Begitu. Adapun nanti ada riwayat armalatun tusabiqun Nabi SAW ilal jannah. Ada riwayat mengatakan bahwasanya janda itu ngebalap Nabi, mendahului Nabi ke surga. Hadhil mar'ah habasat nafsaha min az-zawaj wa hiya saf'a li khaddain. Jadi yaitu janda yang dia nggak mau nikah, padahal dia masih muda, dia nggak mau nikah, dia tahan dirinya, waktunya dia fokus ngedidik anak-anaknya, sehingga anak-anak yang yatim tadi itu dia didik, diajarkan, dia tarbiyah, sehingga Allah hafizahallahu minal haram, Allah yang jaga dia dari hal-hal yang haram. Ini perempuan nanti bisa ngedahului Nabi SAW ke surga. Bukan berarti langsung masuk, enggak. Tapi nanti ketika Nabi jalan mau ke surga, dia duluan gitu loh. Sampai ke depan pintu surga. Gitu. Qala sallallahu ana awwal man yaftahu lahu babul jannah. Aku adalah orang yang pertama kali dibukakan pintu surga. Illa anni ara imra'atan tubadiruni. Jadi nanti aku ngeliat satu perempuan yang tergopoh-gopoh atau bersegera, cepat. Duluin aku gitu kata Nabi SAW. Fa'agul malaki wa man anti. Kataku, siapa kamu kata Nabi SAW. Nanya perempuan tadi, kan aku yang duluan masuk. Kamu siapa? Terus kenapa kok bisa gitu loh. Mau menyusul diriku. Bukan dia masuk duluan ya, dia mau menyusul Nabi SAW. Maksudnya mau mendahului Nabi. Seakan-akan kayak orang balap-balapan gitu loh. Padahal enggak, maksudnya intinya saking cepatnya nih daripada yang lain nih perempuan. Fatagul, maka si perempuan jawab, ana mar'atun. Aku wanita qa'atu ala aitamin li, yang sibuk ngedidik anak-anak yatimku. Gitu. Jadi dia memiliki keistimewaan khusus di sisi Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi SAW katakan wahwal abu syafiqur rahimu lil yatimi wal armalah. Sahib Ali Muhammad SAW itu adalah orang yang penuh dengan kasih sayang, kelembutan kepada anak yatim dan juga kepada para janda. Sebab ini loh, di pandangan Nabi mereka orang hebat yang sudah habisat nafsah, yang sudah bisa menahan dirinya untuk nikah lagi, dia mau fokus didik anak-anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang di salah satu pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dulu janda itu di zaman jahiliyah, janda itu dipandang sebelah mata. Seakan-akan mereka begitu tinggal suaminya meninggal nih, udah jadi mainan. Kasar-kasar, alhamdulillah. Semenjak Nabi SAW datang, enggak. Hak-haknya kembali ke orang yang masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. La ilaha illallah Rasulullah. Yang juga dikatakan khairu baitin fil muslimin baitun fi yatimun yuhsanu ilaih. Wa syarru baitin fil muslimin baitun fi yatimun yusa'u ilaih.
Sebaik-baik rumah adalah rumah yang dalamnya ada anak yatim, yang dihormati di dalamnya, berbuat baik sama si anak yatim tadi. Dan seburuk-buruknya rumah yang kalau ada anak yatim di dalamnya tapi di apa sih, disiksa, dibuat buruk gitu loh, dihina-hina. La ilaha illallah. Jadi Darul Farah tadi itu salah satu tempat bagi orang-orang yang memuliakan, menghormati anak-anak yatim, yang mau ikut andil dalam mendidik anak yatim. Ada riwayat yang mengatakan orang yang kerjaannya di dunia suka nyenengkan hati anak kecil. Kalau anak kecilnya Masya Allah rahmatnya besar. Ada satu riwayat mengatakan bahwasanya Allah pernah murka sama satu daerah, satu desa, sebab dari utusnya maksiat semua. Maksudnya 80-90% ini maksiat semua intinya. Mungkin yang sholat sedikit, tinggal yang tua-tua. Yang ibadah itu sedikit banget, yang sujud di hadapan itu sedikit banget. Alhasil Allah perintahkan Jibril untuk apa? Balikan itu desa, bawahnya dibalik ke atas. Sudah dihancurkan semua biar mati aja katanya Allah. Allah nggak punya sifat rahmah dong, nggak begitu. Siapa bilang? Justru itu di antara tanda rahmatnya Allah. Kalau nggak digitukan sama Allah, dosanya makin besar. Akhirnya hukumannya dia makin panjang di akhirat nanti. Falamma nazala Jibril, ketika malaikat Jibril itu sampai ke desa tersebut, wa arada yakla'aha, mau diangkat nih, semua dibalik begini. Intabahat tiflun, ada satu bayi bangun, nangis. Fabaka faqamat ummuhu, ibunya bangun kaget dengar bayinya nangis. Habis itu diangkat, digendong, ditenangin, disusuin, dikasih ASI. Langsung Allah wahyukan ke malaikat Jibril, ankufa anhum fa inni qad rahimtuhum wa dafa'tu anhumul adzab bi rahmati hadhil mar'ah li waladiha. Stop, jangan teruskan, kata Allah untuk Jibril. Stop. Jangan dilanjutkan. Jibril kan kasarnya bingung dong loh, kenapa ya Allah? Maka Allah jawab, qad rahimtuhum. Aku telah merahmati mereka dan aku jauhkan dari mereka itu azab sebab kasih sayang si ibu kepada anak tadi. Nyusuin. Sebabnya itu doang. Sebabnya gara-gara kasih sayang. Jadi anak kecil ini luar biasa. Kalau kita bisa nyayangin mereka, mereka bisa menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah. Karena Nabi SAW itu sama anak kecil, sama anak yatim khususnya, itu betul-betul perhatian. Ada satu cerita juga waktu Lebaran, Hari Raya Id, Nabi Muhammad SAW ngelihat satu bocah termenung, kayak ungut gitu loh. Lalu panggil sama Nabi sini katanya, kenapa? Lalu kata si anak ini yatim. Abah saya meninggal berperang sama Rasulullah SAW. Dia nggak tahu pada pendidikan Nabi Muhammad SAW. Dia awalnya nggak tahu, maksudnya nggak tahu itu bukan karena dia fokus meratapi nasibnya gitu loh. Jadi kayak nggak ngeh sampai ngajak bicara. Coba lihat yang lainnya kan ramai kata Nabi SAW main, ayo ikut main. Sedih dia, aku nggak punya ayah, aku nggak punya baju baru, ini katanya. Kalau kata Nabi SAW, ini aja, apakah kamu nggak mau kalau nanti aku jadi ayahmu? Kaget ya kan? Saya lihat ya Allah Nabi kata dia. Baru nggak dia nih. Kemudian Fatimah jadi ibumu, Ali jadi ayahmu, kalau salah. Hasan Hussein jadi saudaramu. Mau kata dia. Baru senang diusap sama Nabi kepalanya, baru dia main senang. Enggak, anak-anak yang begitu. Jadi itu nunjukin Nabi SAW perhatian banget sama anak yatim. Satu anak nggak ada lagi kebahagiaan kecuali yang dia dapatkan. Maka dalam satu qasidah Abdul Rahman Tibai, kalau satu beliau di Maulid Tibai ada qasidah, "Walana khairul anami abun." Kita punya sebagai manusia sebagai ayah. Jadi nggak ada yang yatim sebenarnya gitu loh. Ini untuk nunjukin bahwasanya kebahagiaan anak yatim itu mereka dimiliki oleh mereka itu punya ayah itu Nabi Muhammad SAW.
Atau kalau boleh dibilang mereka punya ayah asuh lah kalau bahasa sekarangnya. Tetap aja ayah di hadapan Allah. Tapi bukan satu gen ya. Jadi bilang oh nasabnya sama enggak? Bukan. Cuma ini saking bentuk cintanya Nabi sama anak yatim. Sampai dianggap anak. La ilaha illallah sallallahu alam bisawab. Mudah-mudahan Allah senantiasa beri taufik hidayah, inayah dan ridhonya sehingga kita semua dapat mengerjakan amal-amal yang membuat Allah ridho. Allah cinta sama kita semua. Dan mudah-mudahan Allah dekatkan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa lafu minkum. Kurang lebih minta maaf dan pardon. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.